Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih pada hari ini sudah datang di Power Fokus Pagi. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2017. Dan pada hari ini kami akan menjelaskan tentang perdagangan kemarin, IHSG. Dan juga habis itu ada beberapa saham yang dengan indikator teknikal dan fundamental dan berita-berita hari ini apa aja sih yang hari ini akan kita lihat. Dan pada saat ini kami akan bahas yang pertama adalah Jakarta Composite Index kemarin ini ditutup menguat, kenaikan hanya 19 poin atau 0,3% di level 5.824. Dan penguatan ini juga didorong oleh 7 dari 10 sektoral. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini yang indikator warna hijau, ini adalah yang menguat, sedangkan yang merah ada yang melemah. Dan di antara yang menguat itu ada paling menonjol yaitu Basic Industry dengan penguatan 2,11% di level 618 ya. Untuk lalu selanjutnya ada sektor agriculture yang menguat sebesar 0,92% di level 1731. Lalu selanjutnya ada beberapa juga kita lihat sektor-sektor yang melemah dan yang paling melemah dari tiga sektor tersebut yaitu sektor trade dengan pelemahan minus 0,68% di level 916. Lalu juga yang kedua kalau kita perhatikan adalah sektor aneka industri minus 0,38% di level 1344,76. Nah, untuk kemarin juga kalau kita perhatikan investor asing kembali 110 miliar rupiah. Dan kalau saya perhatikan beda dengan pada waktu hari Senin dan di hari Selasa, Rabu ini juga masih mencetakkan net sale karena kalau saya pikir masih belum ada sentimen-sentimen positif di dalam negeri, khususnya di laporan keuangan ini belum keluar ya, laporan semester 1 maupun juga laporan kuartal 2 ini juga baru beberapa perusahaan dan belum ada sentimen positif juga di bulan ini terhadap tentang neraca perdagangan ya yang rencananya akan dipublish tanggal biasanya tanggal 15 ya kalau neraca perdagangan dan ini memberikan nanti indikasi positif buat IHSG. Dan kalau kami lihat kemarin juga IHSG dari kalau kita perhatikan ya secara teknikal kita langsung saja ke komposit. Nah, oke. Okay. Nah, pada perdagangan kemarin IHSG mencoba untuk keluar dari zona supportnya di level 5.803 ya, dan juga 5.811. Kalau kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu, ini masih ada pola penguatan kemarin, dan kalau kita perhatikan belum menyentuh breakdown ya. Kalau misalnya 5.803 sampai dengan 5.811 ini terjadi breakdown akan ke bawah, ini masih ada potensi pola bearish ya, masih akan terjadi ya. Kalau ternyata pada perdagangan kemarin masih ada potensi untuk turun ya. Namun untuk saat ini kalau kita lihat perdagangan kemarin ini cukup mengembirakan karena candlenya berbentuk hammer yang mengindikasikan masih ada pola penguatan dari bullish ya. Dalam arti kekuatan untuk tren penguatan ini masih cukup oke. Dan kita perhatikan bahwa untuk saat ini juga indikator stokastik juga sudah berada di golden cross yang masih mengindikasikan pola penguatan dan masuk ke dalam zona overbought. Jadi untuk saat ini kalau saya perhatikan dengan dia kuat di area supportnya 5.803 sampai dengan 5.811 dan juga terlihat dari indikator volume yang kemarin menguat ya dari 3 hari kebetulan dia tinggal dari hari Senin, Selasa, dan Rabu ini juga masih mengindikasikan pola penguatan untuk hari ini. Namun saya agak pesimis untuk penguatan terlalu tinggi dan saya memprediksikan pada perdagangan hari ini penguatannya hanya terbatas ya. Karena kalau saya perhatikan untuk sentimen dalam negeri ini masih cukup belum terlalu semengerinya dibandingkan yang investment grade yang kemarin. Dan kalau saya perhatikan ini masih dilihat dari laporan-laporan keuangan yang memang di momen ini, di minggu-minggu ini semua perusahaan akan mengeluarkan laporan keuangan. Dan kalau saya perhatikan, kalau misalnya pada perdagangan besok hari ini, bila mana volume perdagangan melemah, ini juga masih mengindikasikan adanya pola tren pelemahan ya. Tapi kalau saya melihat dengan adanya kenaikan volume tersebut, ada potensi
untuk penguatan akan terjadi dan memang dari catatan saya kalau saya perhatikan net sell asing juga ini mempengaruhi kita juga ya. Dan memang kalau saya perhatikan net sell tidak terlalu besar dibandingkan yang minggu lalu yang sampai menyentuh triliunan dan memang ini masih dikatakan masih saya rasa koreksi investor asing mencoba untuk mengambil cash ataupun dia mendiversifikasi dengan portofolio di luar IHSG. Saya pikir seperti itu prediksi hari ini Bapak Ibu untuk IHSG. Jadi ada potensi penguatan bullish di support 5.811 sampai dengan resisten 5.835 untuk hari ini. Dengan catatan volume juga baik dan memang net sell asing pada perdagangan nanti juga tidak terlalu besar ya. Karena juga ini masih momen di mana belum ada sentimen-sentimen positif. Nah, lanjut kita perhatikan yang dari berapa oke sebentar. Nah, lanjut kita perhatikan kemarin Hang Seng, Nikkei, dan Dow Jones mencetakkan penguatan indeksnya. Kalau Hang Seng 0,24% di level 27.607, Nikkei juga menguat 0,47% di level 20.080. Lalu juga Dow Jones kemarin menguat 0,24% di level 22.016 dan kalau kita perhatikan FTSE 100 mencetakkan pelemahan minus 0,16% di level 7.411. Edo mencetakkan pelemahan minus 0,07% di level 26,80. Dan kalau kita perhatikan juga gold mencetakkan pelemahan pada perdagangan kemarin di minus 0,13% di level 1267. Dan yang paling menarik adalah oil. Oil mencetakkan rebound padahal sebelumnya sempat menyentuh 49 48 maksud saya 48 dan sekarang dan juga sempat kemarin juga menyentuh 50 harga tertingginya dan pada kemarin juga hari Selasa turun di 48 dan oil mencetakkan penguatan pada hari Rabu kemarin di level 49,50 per barel dan ini masih mengindikasikan adanya pola penguatan untuk sektor-sektor mining ya Bapak Ibu. Lalu kita juga perhatikan call mencetakkan pelemahan. Ini call adalah kontrak dari bulan Oktober yang saya ambil datanya. Minus 0,27% di level 89,10. Lalu CPO kembali lagi melemah di minus 0,82% di level 2.632 dan USD terhadap rupiah kemarin mencetakkan pelemahan di 13.324. Dan untuk saat ini mungkin ada beberapa saham yang akan kita perhatikan untuk hari ini. Dan sebelum seperti itu kita akan lihat emiten untuk hari ini. Yang pertama kita akan bahas ada berita dari BRPT butuh 700 juta US dollar untuk caplok Star Energi ya. Dan memang untuk BRPT ini nampaknya harus merogoh kocek dalam untuk melancarkan rencana akuisisinya. Niatnya untuk menjadi pemegang saham pengendali di PT Star Energi yang mengharuskan perusahaan menyediakan dana jumbo. Dan BRPT diperkirakan butuh dana super besar agar bisa menjadi pemilik saham pengendali Star Energi. Pasalnya, 33,33% saham Star Energi telah dibeli oleh BCPG Public Company Ltd senilai 350 juta US dollar pada Juni lalu. Dan adapun untuk menjadi pemegang saham pengendali, perusahaan harus membeli minimal 51% dari total saham Star Energi. Dan pembelian saham sebanyak 33,33% oleh BCPG Public Company menyisakan 66,67% saham Star Energy. Dan memang kalau jika BRPT mengincar seluruh saham tersebut, maka membutuhkan maksimal 715,11 juta US dollar untuk mengambil alih sekaligus menjadi kontrol stakeholder bagi Star Energy. Dan kalau kita perhatikan ada berita juga dari BRPT yaitu riset dari saham prospektif yaitu Kepala Riset para Mitra Alpha Sekuritas Kevin Juido menilai pembelian saham Star Energi dampak positif terhadap kinerja BRPT. Dan kalau Pak Kevin ini bilang bahwa fundamental Star Energi yang bagus memberikan return positif berupa pendapatan dari laba bagi BRPT. Dan kalau kita perhatikan dari risetnya Pak Kevin ini juga berbicara bahwa hingga saat ini atau hingga akhir Maret 2017, BRPT mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 75,5% year on year menjadi 642,51 juta. Dan laba BRPT pun melesat sekitar 245,45% menjadi 102,6 juta
US dollar pada periode tersebut. Dan Pak Kevin bilang bahwa kinerja BRPT masih akan tumbuh lagi nih di tahun ini, dan beliau menilai bahwa saham BRPT masih layak dikoleksi apalagi sudah masuk ke dalam LQ45. Jadi Pak Kevin ini juga masih melihat potensi dari BRPT ini menarik ya. Dan kalau kita perhatikan juga dari risetnya tersebut, ia merekomendasikan bahwa BRPT bisa dibeli dengan target harga di 2.000 per saham. Dan kalau kita perhatikan kemarin saja BRPT sudah naik 2,3% menjadi 1.780 per saham. Itu menurut analisa Head of Research dari PT Paramitra Alpha Sekuritas, Pak Kevin Juwido. Lalu kita lanjut yang kedua yaitu padi. Untuk padi sendiri ini semester 1 2017 raih laba 32,17 M. Dalam seminggu terakhir, saham PT Mina Padi Investama Sekuritas melesat 141,42%, dan kita lihat kemarin juga sahamnya cukup tinggi ya kalau kita perhatikan. Dan kalau ini ada berita bagaimana kinerja perusahaan sekuritas dan investasi ini. Berdasarkan laporan keuangan tengah tahun, Mina Padi Investama Sekuritas mengantongi pendapatan usaha sebesar 40,51 miliar. Pendapatan ini melesat 448,97% dari 7,38 miliar semester 1 2016. Dan pendapatan emiten berkode saham padi ini bersumber dari pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek sebesar 38,19 miliar. Lalu kegiatan penjamin emisi efek 2,3 juta rupiah, serta di side dan bunga bersih sebesar 2,31 miliar. Dan divisi broker padi ini menjadi pendorong utama kinerja padi pada paruh pertama tahun ini. Dan kalau kita perhatikan kemarin juga ada sentimen positif bahwa padi juga akan mengakuisisi perusahaan Bank Muamalat, dan kita belum tahu apakah terkonfirmasi apakah Bank Muamalat menyatakan iya atau tidak, karena yang saya follow adalah ini baru ternyata akuisisi, namun belum ada penjelasan tersebut dari Bank Muamalat maupun dari pihak padi ya. Jadi itu yang menggerakkan saham padi menguat ya pada perdagangan Senin Selasa ya kalau tidak salah. Dan juga menurut saya ini menarik juga untuk kita lihat juga pada perdagangan padi nanti setelah kemarin tidak bisa diperdagangkan karena suspend ya kalau padi. Lalu kita perhatikan juga UNSP ya. Ini UNSP ada berita yaitu kerugian membengkak lebih 3 kali lipat. Nah, beritanya UNSP ini kinerja emiten perkebunan bakri Sumatera Plantation, UNSP belum sepenuhnya pulih. Masih punya pendapatan turut memicu kerugian UNSP yang jauh lebih besar. Dan selama semester 1 2017, UNSP mencatatkan pendapatan 743,14 miliar, turun 3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu hanya 770,53 miliar. Dan penurunan ini terjadi karena memang pemicunya penurunan harga crude palm oil atau CPO, dan harga CPO sudah melemah di level bulanan 720 US dollar per ton di Januari hingga level 620 US dollar di Juni 2017. Ini menurut Direktur dan Investor Relations UNSP Pak Andi W. Setianto dalam keterangannya. Dan kalau kita perhatikan juga UNSP mampu memangkas beban pokok pendapatan secara signifikan. Penurunan beban ini mencapai 37% year on year menjadi 392,28 miliar dari sebelumnya hanya 608,85 miliar. Demikian untuk news hari ini, Bapak Ibu, dan kita akan lanjut untuk Maaf, sebentar. Oke, kita akan lanjut tentang chart Nexus hari ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang saya ambil data dulu. Oke. Oke, yang pertama kita akan fokus kepada consumer goods, Bapak Ibu. Yang pertama kita akan bahas tentang ICBP terlebih dahulu. Oke, untuk ICBP ini menarik ya untuk kita akumulasi, karena kalau saya perhatikan untuk ICBP ini sudah berada di level support ya, paling rendah itu di level 8.150 ya, dan juga 8.250 ya.
setelah pada kemarin itu tertembus level resisten dan menjadi level supportnya di 8.425 ya untuk momen ini. Nah, untuk saat ini kalau saya sarankan ya, ini masih ada pola di mana masih mencari area bottom ya ICBP tersebut dikarenakan ini trennya sudah cukup melemah ya, melemah. Namun kalau secara short term, kalau kita gambarkan, oke ini agak lewat. Nah, kalau secara short term ini polanya sudah mencondorong ke bawah ya untuk short termnya. Dan kalau kita perhatikan indikator stokastik sudah menyentuh area zona oversold. Nah, kalau diperhatikan lebih jauh lagi, potensi untuk penguatan ini masih ada ya untuk pekan ini maupun pekan depan dikarenakan memang polanya sudah berbentuk candle dua putih yang mengindikasikan adanya pola reversal kebalikan arah dari pola yang sebelumnya yaitu downtrend ya untuk atau disebut dengan bearish. Jadi untuk saran saya untuk INDF kita masih bisa akumulasi beli di area supportnya Bapak Ibu untuk saat ini kami sarankan, sekarang harga menyentuh 8.300. Nah, kalau saya sarankan untuk saat di momen ini, kita bisa membeli area supportnya itu 8.100 sampai dengan 8.000. Oke, nah, kita bisa membeli atau di area 8.100 sampai dengan 8.250 untuk akumulasi buy on witness terlebih dahulu ICBP. Walaupun pada perdagangan hari ini menyentuh 8.300 dan kalau kita lihat nanti di trading kan pasti ada beberapa untuk ya, dia akan turun di bid ya. Kalau biasanya seperti itu karena kalau kita perhatikan ini sedang mencari area bottom ya. Karena kalau kalau secara detail candlestick ini high-nya, sorry low-nya ini menyentuh 8.250. Nah, untuk saat ini kalau saran saya kita bisa mengantri di level 8.100 sampai dengan 8.250. Untuk target yang paling dekat itu resistennya di 8.425 ya, target resistennya yang menguat kalau misalnya dia nanti ada pola pembalikan arah yang mengindikasikan ada pola reversal ya. Jadi ada pola seperti ini. Nah, ini masih punya pola di 8.425 ya untuk ICBP, sorry, ICBP. Lalu kita lanjut lagi untuk selanjutnya. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah dari Antam. Wah, ini soalnya ada berita nih Antam, teman-teman pelaku pasar mempertanyakan Antam masih ada pola penguatan nggak walaupun sempat kemarin volumenya nggak terlalu tinggi ya. Nah, saya rasa untuk Antam ya, ini Antam sudah terlalu lama ya, maksudnya pergerakannya tidak terlalu apa, ini downtrend ya sekarang Antam kalau kita perhatikan dan yes ya. Oke, dan memang kalau saya perhatikan Antam ini belum ada sentimen untuk kita kita bisa lihat pergerakan untuk dia menguat ya. Maksudnya ini masih polanya kalau dilihat dari indikator volume kecil sekali ya. Jadi kalau saya sarankan ini kita mainnya secara medium atau long term aja Bapak Ibu. Karena kalau kayak saya perhatikan masih polanya itu cenderung tren ke bawah. Kalau kita secara secara ini kita perhatikan hanya masih cenderung ke bawah nih ya untuk Antam. Jadi kalau saya sarankan untuk dan trennya landai nih belakangan ini. Untuk sentimen permintaan dan penawaran secara volume saya rasa masih kecil ya. Ini dilihat dari volumenya aja nggak terlalu besar ya. Cuma ada beberapa hari yang besar itu di tanggal 28 Juli ya. Namun untuk saat ini kalau saya sarankan untuk bagi investor ini saya sarankan untuk bermain medium atau long term ya. Untuk kita ambil akumulasi di area 685 ini juga masih bisa karena kalau saya pikir ini support dari jauh ini masih berada di area 640. Sorry. Nah,
ini masih di area 600 ya, 600. Nah, ini masih di area 608 ya. Untuk Antam, support kuat itu di 608 sampai dengan 630 ya untuk Antam. Namun untuk saat ini kalau kita mau nyimpen ini masih disarankan untuk bisa Bapak Ibu dalam arti buy on weakness terlebih dahulu dengan target nanti kalau dia break maksudnya dia up itu target utamanya di 728 ya. Jadi untuk saran saya ini kita masih bisa akumulasi untuk stimulus beli ya untuk di momen ini dan saya rasa buyout weakness adalah sebuah kebijakan yang terbaik karena ini belum ada indikator permintaan untuk sinyal-sinyal permintaan namun kalau secara stokastik ini sudah berada di zona oversold yang masih mengindikasikan pola penurunan namun kita bisa menabung dulu untuk buyout weakness terlebih dahulu di level 685 sampai dengan 676 ya untuk buy on weakness. Nah, karena ada potensi ketika 676 dia tertembus, ini kita bisa nanti spekulasi buy itu di area 608 sampai dengan 630. Karena kalau secara fundamental Anta masih punya potensi baik dan ini akan tergantung nanti kuartal 2-nya ya bagaimana dia melihat secara pendapatan maupun labanya untuk Antam. Kalau saya rasa seperti itu untuk Antam, jadi untuk saat ini kita bisa nanam dulu untuk baik on weakness dalam arti baik tapi namun tidak terlalu banyak dengan indikasi nanti kalau dia menyentuh level 608 sampai dengan 630 kita bisa spekulasi buy di area tersebut dengan averaging down dan dengan target di 730 ini untuk Antam. Yang terakhir kita akan bahas tentang saham agro ya, agro. Oke, untuk agro, wah ini menarik ya karena saham ini juga kemarin turun ya 500. Kalau saya menyarankan untuk pada hari ini kita, nah yang menarik adalah saham agro ini cepat waktu di 20, sorry, menjelang 6 Februari ini menguat cukup tinggi sampai menyentuh level close-nya di 950 ya. Namun kalau untuk high-nya kita perhatikan menyentuh di mana dia? High. Ya, menyentuh pernah di area 1000 ya. Ini menarik juga nih untuk teknikalnya. Karena high-nya, harga high-nya pernah dan kalau kita perhatikan harga close-nya itu di 968 malahan. Nah, untuk saat ini kalau saya sarankan ya, untuk agro kita simpan aja nih. Kita simpan aja di area nanti kalau misalnya dia turun, ini bisa di 500 ya. 500 sampai low-nya 510 untuk kita simpan terlebih dahulu aja dulu. Karena ini potensi masih bagus ya dan sangat bersyukur sekali bila mana oke kita ambil di 500 kelipatan 500 ya berarti kelipatan 5 pastinya. Ini masih menarik ya untuk saya untuk kita akumulasi untuk spekulasi buy di area 500 sampai dengan 520 ya untuk agro ya. Jadi kalau saran saya untuk saat ini kita malahan untuk mengambil di area bawah karena potensi untuk menguat ini masih menarik ya untuk agro di samping 630 ya untuk resistennya. Jadi untuk saran saya untuk agro ini bisa kita ambil area 500 sampai dengan 520 dengan catatan 625 adalah resisten kuatnya. Namun bila mana ternyata masih turun, saya sarankan untuk cut loss di bawah harga 450 ya. Ini untuk agro karena punya potensi, sorry, 407, kita lihat dulu ya. Oke, 465 ya. Ini catatan saja bila mana di bawah harga 465 dan itu masih indikasi ke bawah, saya rasa ini saran saya untuk kita sell ya, dalam arti kita cut loss. Kalau misalnya dia menyentuh 465 karena ada potensi dia akan ke bawah sampai dengan harga 390. Nah, ini sangat merugikan juga buat kita yang trader. Namun secara investor saya sarankan juga untuk menyarankan untuk sama saja untuk melepaskan saham agro di 400 di bawah harga 465
untuk kita bisa untuk switch ganti ke saham yang lain gitu loh. Masih banyak ada beberapa saham yang masih potensi untuk naik. Namun untuk saat ini adalah momen di mana pergerakannya cenderung support ke bawah dan ini masih melihat bahwa potensi untuk kita beli di area 500 sampai dengan 525 ya untuk saham agro dengan target yang paling short term itu 623 ya. Sorry, 625 karena di atas 500 kepungnya 5 jadi 625 ya. Jadi untuk saat ini kita juga bisa untuk membeli area di 500 sampai dengan 525 dan cut loss di bawah harga 465 dan juga dengan target resisten 625. Ini untuk agro. Oke, demikian untuk sesi hari ini. Semoga juga jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu. Dan sebelumnya karena ini masih ada waktu 4 menit, dipersilakan untuk bertanya Bapak Ibu. Bila mana ada pertanyaan. Bagaimana saham Indi? Oke, untuk saham Indi ya. Pak Kevin Ade, selamat pagi. Bapak Roy, Bapak Roy Yong, selamat pagi juga. Untuk saham Indi ya, Pak Kevin ya. Saya secara cepat aja Pak Kevin. Nah untuk saham Indi kalau saya perhatikan trennya masih cenderung menguat ya Pak Kevin. Jadi kalau Bapak punya sahamnya, saya sarankan hold aja terlebih dahulu. Dan resistennya kalau kita lihat, kita resistennya di 800, sorry, di 900 ini masih bisa ya resistennya ya untuk Pak Kevin. Jadi polanya masih cenderung menguat ya kalau kita perhatikan. Namun untuk saat ini kita akan lepas nanti di 900 ini lumayan ya untuk kita taking profit untuk target selanjutnya karena kalau saya rasa 900 optimum dan nanti dia akan swing lagi ke bawah dengan target di bawahnya itu sekitar 850 kita bisa ambil lagi ya untuk saham Indi untuk saat ini seperti itu 850 ya. Nah, jadi untuk short term-nya saja dulu kita perhatikan karena kalau kita perhatikan Indi secara fundamental ini berpengaruh sama minyak ya dan pada hari ini memang minyak oil maksud saya oil cenderung menguat ya ini masih indikasi ada pola penguatan untuk saham Indi ya untuk saat ini target resistennya di 900 dan nanti area supportnya di 850 untuk saham Indi. Pagi Pak Kepala. Oh ya, pagi ya. Oke, demikian Pak Kevin seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi Pak? Oke, sama-sama. Salam sukses Pak Kevin Ade. Salam sejahtera juga Bapak. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak cuan hari ini ya Pak ya. Ya, happy cuan Pak. Semoga Pak. Oke, bila mana tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu sudah datang di Power Focus pagi ini. Semoga ini bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu dan kiranya kita bisa akan bertemu lagi untuk esok hari di tanggal 4 Agustus 2017. Terima kasih, semoga hari ini cuan dan selamat beraktivitas.